Hola amigos parantos, kumaha mangos. Waduh, ternyata series kemarin juga baru direkap ya sama channel lain. Oke deh, sesuai permintaan kalian, kita akan ganti dong gua baru yang berjudul The Swordsman. Dan mudah-mudahan belum ada yang rekap dong gua ini ya. Oke deh, tanpa banyak basa-basi, biar nggak basi, kita langsung aja mulai videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang di tetangga. Di awal film, kita akan langsung diperlihatkan kerusuhan yang terjadi di sebuah desa. Tak lama datang seorang pemuda bernama Wu Yunzong yang melawan balik para perusuh itu. Di sana ada wanita bernama Leng Wuking yang sedang menyandra wanita lain yang bernama Kikige. Wuking meminta Yunzong menyerahkan harta yang dimiliki oleh klannya. Ia lalu mengatakan kalau Yunzong dan Kikige yang merupakan suami istri adalah anak tiri dari seorang patriark. Yunzong disuruh memilih antara harta klannya atau Kikige yang nyawanya sedang terancam. Yunzong pun tak memilih keduanya dan lebih memilih bertarung melawan Wuking. Wuking terlihat bisa mengungguli Yunzong. Tapi saat si Wuking lengah, Yunzong tak menyia-nyiakan itu dan bisa memukulnya dari belakang. Wuking yang marah mencoba membalas Yunzong, tapi kali ini Kikige melindunginya hingga ia pun harus tertusuk dari belakang. Yunzong sangat marah dan kembali bertarung melawan Wuking, namun Wuking masih lebih kuat darinya. Hingga ia pun bisa dijatuhkan. Saat terjatuh, Yunzong melihat setangkai bunga yang mengingatkannya pada masa lalu saat bersama istrinya. Saat itu, ia dinikahkan oleh ayah angkatnya yang bernama Patriark Yinglong. Seusai pernikahan, Kikige memberi Yunzong sebuah bel yang katanya itu bisa menjadi pengganti dirinya saat Kikige meninggal. Setelah itu, terlihat Wuking menginjak Yunzong, tapi tak lama ada seseorang yang melemparkan batu hingga mengenai wajah Wuking. Scene lalu berpindah pada Yunzong yang telah diselamatkan oleh seorang wanita bernama Wan Yan Jinling. Sementara di luar ada seorang pria yang menuju tempat Yunzong berada. Pria itu bernama Zuo Yu yang datang untuk berteduh dari hujan. Tanpa sengaja ia pun melihat Yunzong yang sedang tak sadarkan diri sementara Yan Jinling bersembunyi. Zuo Yu langsung memeriksa keadaan Yunzong dan tanpa sengaja bel yang ada di tangannya terjatuh. Zuo Yu mengambil bel itu dan sebagai gantinya ia akan mengobati Yunzong. Yunzong pun tersadar saat Zuo Yu sedang meraba-raba tubuhnya nih guys. Yunzong mengingat saat ia kembali ke desanya dan menemukan sang patriark yang sudah tergeletak di dalam rumahnya. Sebelum meninggal, ayah angkatnya itu menyuruh Yunzong pergi ke rumah kakaknya dan memeriksa sesuatu yang tersimpan di bawah kaki meja. Namun ia tak sempat menjelaskan apa-apa karena sang patriark pun kemudian pergi untuk selamanya. Zuo Yu pun mengenalkan dirinya, tapi karena Yunzong baru saja bertemu dengannya, ia bilang kalau ia harus tetap waspada pada Zuo Yu. Yunzong meminta air pada Zuo Yu. Saat Zuo Yu pergi mencari air, Yunzong melarikan diri karena khawatir pada keadaan klannya. Saat Zuo Yu kembali membawa air, Yan Jinling keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang Zuo Yu hingga pertarungan pun tak bisa dikalahkan. Mereka kemudian beradu kekuatan, tapi anehnya tak lama Yuanling lalu memberi Zuo Yu uang hingga pertarungan terhenti. Yuanling mengenali Zuo Yu yang katanya berasal dari sekte pedang Hun Yuan yang selalu mencari uang menggunakan pedangnya. Ternyata Yuanling memberikan Zuo Yu uang adalah sebagai imbalan karena Yuanling meminta Zuo Yu untuk menjaga Yunzong. Yuanling pun kemudian pergi meninggalkan Zuo Yu, tapi sebelumnya ia meminta Zuo Yu untuk mengembalikan bel milik Yunzong yang telah ia ambil. Yunzong pun kembali ke desanya yang telah hancur dengan banyak mayat bergelimpangan. Ia pun menuju rumah kakaknya yang telah hancur dan memeriksa kaki meja seperti perintah ayah angkatnya. Ternyata di dalam kaki meja itu tersembunyi sebuah gulungan dengan tulisan dan juga sebuah giok. Di sana tertulis kalau giok itu merupakan peta harta karun dan terbagi menjadi 4 bagian yang tersebar di beberapa kota. Tak lama Yunzong diserang orang-orang bertopeng dan karena masih terluka ia pun dengan mudah bisa dijatuhkan. Beruntung Zuo Yu yang emang udah ditugaskan menjaga Yunzong datang dan lalu bertarung dengan para pria bertopeng tersebut.
Dengan mudahnya, Zuoyu pun menjatuhkan 3 orang bertopeng sementara Yunzong berhasil membuat seorang lagi menyerah. Yunzong menanyai pria itu dan ia bilang jika mereka berasal dari organisasi pelindung hukum. Pria bertopeng itu mencoba kabur tapi Yunzong yang sangat dendam pada mereka lalu membunuhnya. Mereka pun pergi dari desa dan dalam perjalanan Zuoyu menepati janjinya untuk mengembalikan bel milik Yunzong. Yunzong lalu bilang jika dirinya ingin balas dendam dan tak ingin melibatkan Zuoyu. Zuoyu lalu menunjukkan pedangnya dan berkata jika saat ini ia berada di level Transformation Rim tingkat atas, jadi Yunzong tak perlu mengkhawatirkannya. Namun Yuanzong tak mengerti apa yang sedang Zuoyu bicarakan. Zuoyu sedikit menjelaskan kalau ranah bela diri dibagi menjadi 4, yaitu Initial Rim, Profound Rim, Transformation Rim, dan Supreme Rim. Dan masing-masing ranah terbagi lagi menjadi 3 level. Zuoyu terus aja mengoceh sampai-sampai membuat Yuanzong bingung. Yuanzong bilang ia akan membayar Zuoyu sebesar 750 tel untuk melindunginya, tapi saat ini ia tak punya uang sedikit pun. Zuoyu bilang Yunzong bisa meminjamnya pada orang lain dan ia pun bersedia melindungi Yunzong. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tanpa mereka sadari Yuanling sedang memperhatikan keduanya. Ternyata Yuanling pun berasal dari organisasi pelindung hukum karena ia datang bersama orang-orang bertopeng. Malam harinya saat Yunzong dan Zuoyu beristirahat, Yunzong melihat sesuatu bergerak tak jauh darinya. Ia pun pergi untuk melihatnya dan menemukan seorang gadis kecil yang terlihat sedang diserang makhluk aneh. Yunzong pun menyelamatkan gadis bernama Zhu Jiayi dari serangan makhluk yang bernama Meng Meng itu. Mereka berdua terus dikejar oleh Meng Meng lalu Zuoyu datang untuk menyelamatkan Yunzong. Zuoyu pun berhasil menotok kepala Meng Meng dan membuatnya tak sadarkan diri. Jiayi lalu menghampiri Meng Meng dan ternyata ia mengenal Meng Meng dan marah pada Zuoyu karena telah membuat Meng Meng pingsan. Xin lalu berpindah pada Yuanling yang sedang melihat Wu Qing dicambuk di hadapannya. Yuanling menyiksa Wu Qing karena ia membunuh semua orang di desa dan membuat berita tentang harta itu menjadi tersebar. Wu Qing bilang ia hanya disuruh seorang bernama Xiao Yu karena ingin menyambut master mereka. Dan akhirnya Yuanling pun melepaskan Wu Qing. Kembali pada Yunzong dan Zuoyu yang telah berkenalan dengan Jiayi. Jiayi bilang Meng Meng mengejarnya karena mereka sedang bermain. Jiayi lalu mengatakan kalau ia sedang mencari kakaknya dan ingin pergi bersama Yunzong. Pagi harinya, mereka semua melanjutkan perjalanan dan akan mengantar Yunzong menemui orang yang memiliki giok lainnya. Mereka akhirnya sampai di kota pertama dan langsung menuju sebuah tempat bernama Black Flower House untuk mencari informasi. Yunzong melarang Jiayi masuk karena ternyata tempat yang mereka tuju adalah sebuah rumah bordir. Mereka berdua langsung disambut 2 wanita, tapi ternyata Wu Qing pun ada di sana dan sedang memperhatikan keduanya. Tak lama datang seorang gadis bernama Hua Hongsu. Zuoyu langsung mengikuti gadis itu sementara Yunzong tertahan oleh gadis lainnya. Jiayi lalu masuk ke tempat itu dan karena ia menyukai Yunzong, ia pun membuat sedikit keributan hingga membuat marah para penjaga. Mereka pun dikejar para penjaga hingga masuk ke tempat Zuoyu dan akhirnya ketiganya pun melarikan diri melalui jendela. Yunzong merasa kecewa karena mereka tak mendapatkan petunjuk apapun, tapi ternyata Zuoyu mendapatkan sapu tangan dari gadis yang bersamanya tadi. Dan di sapu tangan itu terdapat lambang totem yang sedang mereka cari yang katanya ada di sebuah desa kecil yang ada di utara kota. Malam harinya terlihat orang-orang bertopeng yang menyerang suatu desa lalu part 1 pun selesai. Oke, selesai part 1-nya, lanjut besok lagi part 2-nya ya. Karena videonya udah habis, gue Ega undur diri dan gak yakin movie pamit. 做荒野啊？我有钱。有钱你干嘛不早说啊？云大哥，小桌子，你们。那好。部族为何老是被人端脑锅呢？哎，你们。你救失足少女，云大哥，我尽力了。 啊！
族长，